Cuaca masih kelihatan mendung, matahari masih malu-malu untuk bersinar, masih malu katanya. Kami adalah UMKM dari Provinsi Jawa Barat, terdaftar di Kota Cimahi. Inilah kita mau siap-siap berangkat. Kondisi motornya sudah siap. Yuk kita kemo. Ya, kita sudah berada di Jalan Jenderal Amir Mahmud Cimahi. Kita akan menuju ke arah barat ke Ciranjang. Inilah ngetrip menelusuri jalan-jalan ke sepanjang Ciranjang. Cuaca masih kelihatan belum cerah, situasi masih mendung, matahari masih belum bersinar, masih sembunyi kali, masih malu-malu untuk muncul. Nah, sebelum kita ke Ciranjang, kita ada satu tugas kerjaan untuk ngirim dulu barang mampir dulu ke salah satu supermarket yang ada di Cimahi. Nanti langsung dari situ kita langsung ke Ciranjang. Di sana pun kita akan mengirim barang ke salah satu supermarket yang ada di kota kecamatan Ciranjang. Ramai lancar pagi ini. Kira-kira jam menunjukkan kurang lebih di jam 8 ini. Nah, kita sudah melewati alun-alun Cimahi. Dan kita terus menuju ke barat. Akan kita lewati daerah Cimareme, terus Padalarang. Kiri kanan marka jalan terlihat, ada garis kuning dan ada garis putih di sisi kiri. Dan kondisi jalan pun kelihatan mulus ya, relatif mulus. Inilah daerah Cimahi yang akan kita lewati, yang sudah dilewati. Kita sekarang akan menuju, yang kita lewati adalah Cimareme. Terus sebelum lewat Padalarang kita akan melewati bundaran Kota Baru Parahyangan, yaitu kota mandiri. Kenapa dibilang mandiri? Karena sudah ada beberapa kelengkapan yang menjadi infrastruktur kota mandiri, yaitu rumah sakit, sekolah, mall, dan gedung-gedung hotel, restoran, pertokoan, dan juga rumah ibadah ya. Kita akan terus lanjut, ini jalannya lancar, marka jalan jelas nih, pembatas jalan. Apa itu marka jalan? Marka jalan kalau tidak salah adalah tanda lalu lintas yang ada di permukaan jalan, baik jalan aspal maupun jalan beton. Fungsinya untuk mengatur arus lalu lintas. Fungsi yang kedua adalah membatasi daerah kepentingan arus lalu lintas. Seperti kelihatan garis terputus-putus ini, kita tidak boleh menyeberangi garis putus-putus ini, yaitu karena seberang jalan adalah lawan arah kita, yaitu yang dibilang membatasi daerah kepentingan lalu lintas. Yang ketiga adalah mengatur pengguna jalan.
Di samping itu juga ada yang lainnya juga, mengurangi laka lantas, menghindari resiko kecelakaan. Nah, terus ada juga rambu-rambu lalu lintas yang lain. Kalau rambu letaknya dipasang sepanjang jalan, yang merupakan juga tanda-tanda lalu lintas yang terpasang di sepanjang jalan. Fungsinya apa? Sebagai pengatur arus lintas agar tertib dan teratur. Contoh-contoh rambu-rambu lalu lintas, ada rambu perintah, ada rambu peringatan, dan ada rambu peringat larangan. Apa itu rambu perintah? Yaitu rambu di lampu merah. Lampu merah ada tanda merah, kuning, dan hijau. Itu merupakan tanda rambu-rambu perintah. Kalau hijau kita harus jalan, kalau merah kita harus berhenti. Kuning kita siap-siap dan siap-siap peringatan ya. Nah, seperti ini nih, ada garis kuning putus-putus, juga merupakan suatu tanda arus lalu lintas. Terus tanda rambu peringatan larangan. Kalau peringatan seperti jalan menukik tajam, belok kiri, jalan naik menanjak, hati-hati tikungan tajam. Nah, itu rambu-rambu peringatan. Rambu larangan yaitu larangan belok kanan, larangan jalan satu arah, verboden bahasa Belandanya, verboden. Verboden bahasa Belanda. Memang kita dulu menganut banyak dengan istilah-istilah Belanda. Kayak istilah overwork, atau sekarang itu namanya overtime. Dulu dikenalnya overwork. Kenapa ada warna kuning dan warna putih? Nah, ada warna kuning putus-putus, ada warna kuning tanpa putus, yaitu kalau putus-putus kita boleh menyeberangi daerah arah lawan. Tapi kalau tidak terputus, tidak boleh kita menyeberangi daerah lawan arah kita. Warna kuning itu menunjukkan bahwa jalan ini adalah jalan arteri protokol provinsi yang dikelola oleh pemerintah provinsi, baik perawatan, perbaikan. Kalau putih itu jalan protokol arteri kota. Ya, kita sudah mendekati Padalarang. Itu jalur penyeberangan exit tol Padalarang yang langsung ke Kota Baru Parahyangan, Kota Mandiri. Dan kita akan melalui pintu gerbang Kota Baru Parahyangan, kawasan luas Kota Mandiri. Kata lain adalah KBP, Kota Baru Parahyangan. Kita belok kiri. Nah, ini kita sudah memasuki bundaran, pas di permukaan pintu masuk perumahan KBP ini. Nah, kita akan putar ke kanan. Memang semua jalur kendaraan yang akan ke Padalarang dilewatkan ke jalur ini. Kita belok kanan. Nah, ini dia. Oh, depan sana itu kalau belok kiri, nah itu kita masuk kawasan perumahan Kota Baru Parahyangan, Kota Mandiri. Kita putar ke kanan. Jalannya bagus ya, mulus, karena jelas sekali terlihat marka jalan.
Ini sangat berfungsi sekali ya, marka jalan, terutama di malam hari sangat membantu. Jadi kalau kena sinar matahari, kalau kena sinar lampu di malam hari, ini marka jalan ini akan kelihatan dan seolah-olah ada fluoresennya ya, kayak lampu menyala. Nah, sebelah kanan kita itu ada depo Pertamina. Depo Pertamina sebelah kanan ini. Jalan cukup ramai, yang biasanya di sini selalu macet. Ini sekarang terlihat lancar. Oh, jalannya betul ramai, betul lancar ini. Cuaca sejuk. Yang tadi pagi sedikit gerimis waktu awal kita mau berangkat ke Ciranjang. Ciranjang adalah kota kecamatan, salah satu dari 32 kecamatan yang ada di bawah pemerintahan Kabupaten Cianjur. Nah, kita terus ya. Ini biasanya di sini tuh jalannya padat, kendaraan macet, terutama kendaraan-kendaraan besar semacam truk dan truk kontainer, box kontainer ukuran besar. Karena di depan itu ada persimpangan simpang 3. Kalau ke kanan itu ke Purwakarta. Dan kita akan lurus ke barat. Nah, inilah bilang juga kota kecamatan Padalarang di bawah Kabupaten Bandung Barat ya. Ibu kotanya ya di Padalarang, dan Padalarang ini adalah kota setingkat kecamatan kalau nggak salah. Kalau salah saya minta dikoreksi ya, karena ini konsentrasinya sambil kita mengetrip, namanya juga ngetrip menelusuri jalan-jalan ke Ciranjang. Ya, kita sudah mendekati destinasi wisata air Situ Ciburuy. Letaknya ada di sebelah kanan kita. Oh, jalan marka jalannya kelihatan sekali ya. Catnya masih baru. Ini marka jalan ini kalau malam terlihat menyala, berpendar karena mengandung fluoresen. Nah, ini kita sudah akan melewati Situ Ciburuy, destinasi wisata air yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Itu dia. Oh, kita akan melewati daerah Gunung Kapur, pusat penambangan batu kapur yang ada di Padalarang, yaitu namanya Kampung Tagok Apu. Nah, sebelah kiri kita tuh bekas pabrik pembakaran batu kapur. Nah, ini dia sudah mendekati
Dan jalur ini jalannya menukik tajam dan jalannya meluak liuk, cenderung menurun. Kita akan mulai, dan banyak debu di sekitar sini karena jadi tempat penambangan dan pembakaran batu kapur. Nah, ini sebelah kiri itu bekas juga pembakaran batu kapur yang sudah tidak beroperasi kembali. Nah, itu kelihatan ini gunung batu kapur nih. Nah, ini tempat penambangan batu kapur, dan sebelah kirinya pun ada pabrik pembakaran dari batu kapur menjadi kapur ya, jadi gamping. Dan daerah sini pun juga ya antara Tagok Kapur Cipatat ya. Cipatat pun terdapat marmer ya, tempat penambangan batu marmer ada juga di Cipatat. Ya mungkin kalau secara geologi mungkin batuan kapur ini yang umurnya lebih muda daripada marmer mungkin, yang pada dasarnya marmer juga ada unsur kapurnya kalau tidak salah. Kebetulan saya bukan ahli di bidang batu marmer. Nah, itu banyak batu nisan juga. Ini jalannya sudah mulai kliuk. Ini terus jalannya menukik. Marka jalannya baru diperbaiki kayaknya nih, kelihatan baru. Ini sangat membantu kalau di malam hari ini. Jalannya mulus walaupun dilewati kendaraan berat ini. Kendaraan besar dan berat. Khususnya pengangkut galian batu, penambangan batu. Nah, itu dia. Menanjak ke atas itu, di atas mungkin kira-kira ada tempat pembakaran batu kapurnya. Nah, di depan kita tuh ada gunung batu yang sudah tinggal sedikit lagi sisa-sisa penambangan. Mungkin dahulunya wah berupa gunung yang besar. Kiri kanan saya ini gunung-gunung batu tempat penambangan. Ya inilah gunung batu Tagok Abu, merupakan wilayah di bawah Kabupaten Bandung Barat. Nanti kita akan melewati juga pusat pendidikan infanteri yang lokasinya ada di Raja Mandala. Ini mungkin suara angin cukup besar ya, karena ke telinga saya terasa hembusan anginnya. Jalannya bergelombang ini kalau menukik terlalu tajam, karena aspalnya pada saat siang hari memanas agak meleleh sehingga mereka bergelombang, ditambah dengan dilewati oleh kendaraan berat berupa truk sehingga banyak gelombang walaupun tidak berlubang, cuman aspalnya bergelombang ini. Menukik jalannya ini. Kita cerita sedikit sekelumit tentang Ciranjang. Sekelumit tentang sejarah Ciranjang. Dan kalau saya salah, kurang informasi data, mohon dikoreksi. Jadi Ciranjang sendiri adalah kecamatan, merupakan 32 kecamatan yang ada di bawah Kabupaten Cianjur. Yang semula nama Ciranjang itu adalah nama daerah, namanya Cihea. Jadi Ciranjang itu menyimpan sejarah panjang tentang kerajaan-kerajaan yang ada di tanah Sunda.
nama Ciranjang belum dikenal. Baru dikenal itu tahun 1912. Yang sebelumnya nama Ciranjang adalah daerah Cihea. Pusat pendidikan infanterinya ada di sebelah kiri ini. Masuk ke dalam. Dan lagi akan kita lewati. Jalannya cukup teduh. Itu dia tertulis. Nah, kita lihat tuh. Pusat pendidikan infanteri daerah latihan militer. Dulu waktu zaman saya kecil ya, sampai saya SMA ya, di Raja Mandala itu tempat latihannya, latihan tembak untuk kendaraan lapis baja ya, tank dengan senjata meriam atau kanon itu ya. Saya masih ingat betul. Jadi pas naik bus ternyata ada suara ledakan, ternyata tempat latihan untuk kendaraan lapis baja daerah ini. Dia tembakan ke arah selatan itu, ke gunung-gunung itu. Di daerah inilah daerah pegunungan yang berbentuk kayak kapur, mungkin batuan muda ya, yang kalau dia jadi batuan tua itu ya, seperti marmer yang ada di Cipatat. Nah, Cipatat juga terkenal sebagai penghasil marmer. Nah, daerah sini, daerah Tagok Apu, Citatah itu batuan muda mungkin ya, karena banyak mengandung batu-batu kapur, batuan yang masih muda. Kalau sudah berumur mungkin bisa menjadi batu marmer, karena letak daripada Tagok Apu, Citatah itu berdekatan dengan Cipatat. Nah, Cipatat sendiri merupakan tempat penambangan, dikenal juga sebagai tempat penambangan marmer terkenal, marmer Cipatat itu. Dari Tagok Apu, Citatah, baru Cipatat. Nah, ini sudah berdekatan dengan wilayah perbatasan Kabupaten Cianjur. Kita sudah mau mendekati Ciranjang. Jadi Ciranjang itu merupakan sejarah panjang dari kerajaan raja-raja di tanah Sunda. Ciranjang sendiri sejak tahun 1902 itu, yang sebelumnya termasuk wilayah Bandung, karena ada perubahan administrasi tahun 1902 tadi, Ciranjang menjadi daerah Cianjur. Ya, zaman itu mungkin pemerintahannya pemerintahan Abdeling ya, pemerintahan perkebunan. Dan nama Ciranjang dikenal mulai 1912, yang sebelumnya adalah namanya Cihea. Nah, Cihea sendiri terdapat berdirinya keraton. Sebelum Ciranjang itu namanya Cihea, sebuah keraton yang berdiri di mana pemimpinnya adalah Prabu Jaka Susuruh, atau dengan kata lain Prabu Haryang Banga. Prabu Haryang Banga adalah pemimpin di Cihea. Dia merupakan seorang sosok penting dari kerajaan Majapahit. Di daerah ini dia membangun keraton, benteng, dan tempat pemandian raja serta alun-alun. Nah, Jaka Susuruh ini atau Pangeran
Hari yang Bangga ini, dia terdesak, yang tadinya dia di daerah kerajaan Pajajaran, terdesak dan bertahan di Cihaya. Terdesak oleh siapa? Oleh adiknya sendiri, yaitu Pangeran Ciung Wanara sebagai pangeran dari kerajaan Pajajaran. Dia mundur, kakaknya ini, sampai ke Cihaya. Di sanalah dia memimpin Cihaya. Namun dengan berjalannya waktu, Cihaya ditinggalkan oleh Jaka Sisuruh, yang beberapa waktu selang waktunya berjalannya waktu, Cihaya dikuasai lagi oleh seorang bangsawan, Raden Rangga Gading. Rangga Gading itu memimpin, menguasai daerah Cihaya ini. Cuma letaknya berjauhan dengan letak keraton Pangeran Jaka Sisuruh. Nah, tahun 1630 Raden Rangga Gading ini meninggalkan, seperti pendahulunya, meninggalkan Cihaya. Namun di situ dia terdapat situs peninggalan beliau adalah berupa keraton, merupakan saksi bisu, dan situsnya masih terdapat di Kampung Panghiasan, Desa Gunung Halu. Situsnya terdapat keraton serta piring-piring, gelas-gelas dari keramik, serta mangkuk-mangkuk kuno yang diperkirakan didatangkan dari negeri Cina. Termasuk juga peninggalan keraton yang ada di zamannya Pangeran Haryang Bangga. Itu juga meninggalkan situs berupa keraton, alun-alun, dan benteng-benteng keraton ya. Itu letaknya juga di daerah kampungnya, Kampung Sisuruh, desanya Desa Sukarame. Itulah situs sejarah kerajaan dari tanah Sunda. Jadi Ciranjang itu banyak menyimpan sejarah kerajaan-kerajaan yang ada di tanah Pasundan. Ya, ini kita sudah mendekati daerah Ciranjang, maka jalannya terlihat jelas ya, jalannya mulus dan lancar sekali. Ya, kita teruskan lagi ya mengenai sejarah kerajaan yang ada di tanah Pasundan. Nah, pada tahun 1645 Cihaya menjadi pusat perhatian semenjak kedatangan Sultan Agung Raja dari Mataram, yang konon pada saat itu dia sudah menguasai pesisir utara Jawa Barat, pesisir utara Pasundan ya, hingga Cihaya menjadi ramai kembali. Dan ia menugaskan dua orang kepercayaannya, yaitu Tumenggung Nampak Baya dan Tumenggung Lirbaya. Dua orang utusan ini merupakan adik kakak yang diutus sebagai kepercayaan Sultan Agung untuk membangun koloni-koloni baru yang ada di sepanjang Sungai Citarum sampai ke arah hulu, sehingga
Tumenggung ini segera membangun koloni-koloni baru. Beberapa lama kemudian dia kembali ke Cihea dan membangun Cihea menjadi negeri yang makmur. Banyak pendatang baru, menjadi penduduk baru di situ. Yang banyak menghasilkan hasil bumi yang mengalir untuk logistik pasukan kerajaan Mataram yang pada saat itu pasukan Sultan Agung akan menyerang ke Jakarta, ke VOC. Tidak lepas juga daerah Karawang itu menjadi logistik bagi tentara Sultan Agung. Dahulu Kabupaten Karawang itu pemerintahannya adalah di Afdeling Wanayasa, yang juga tidak lepas dari masa kerajaan Mataram sebagai pusat lumbung padi. Melanjutkan Cihea. Nah, ini jalannya lurus nih. Nah, dulu di depan itu, jalan ini dulu ada jembatan. Dulu ada pintu gate pembayaran. Zaman saya masih bekerja di Jakarta, saya kalau melewati daerah ini, di sana ada pintu retribusi. Kalau tidak salah dulu bayarnya masih Rp500. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi. Ini jalan baru dulunya. Nah, meneruskan sejarah tadi ya. Jadi Cihea itu menjadi sumber penghasil hasil bumi yang diperuntukkan bagi kerajaan, kepentingan kerajaan Mataram sebagai lumbung logistik juga. Karena Cihea dipimpin oleh Pangeran atau Tumenggung Nampabaya bersama adiknya, dibantu adiknya sebagai Adipati Lirbaya. Dengan berjalannya waktu, Cihea dilanjutkan kepemimpinannya oleh anaknya, yaitu Naryang Baya. Ceritanya kisah Ciranjang itu. Jadi kisah Ciranjang itu menyimpan sejarah panjang dari raja-raja tanah Pasundan. Dan sampai sekarang Ciranjang itu bagian dari Kabupaten Cianjur. Makanan terkenal dari ciri khas makanan terkenal Ciranjang adalah geco. Geco itu makanan yang bercampur kupat, tahu dan mie yang disiram toge bersama tauco. Nah, ini dia jembatannya yang dahulu kala itu ada pintu gate-nya di sini nih. Jadi kita kalau melewati di jembatan ini kita harus bayar. Masih saya ingat itu Rp500. Zaman itu uangnya berupa uang 500, uang rupiah kertas gitu, yang ada gambarnya monyet. Di uang 500 yang gambarnya ada monyetnya itu, yang zaman itu pernah heboh ada. Karena dulu jalannya, jembatan ini dulu belum ada, jadi adanya di selatan. Namanya jembatan Cisaat, itu adanya di selatan. Jalannya curam, kelok. Jadi dulu Jakarta Bandung kalau lewat ya itu sebelum ini dibangun ya lewat jembatan Cisaat. Nah, di sini sentra pedagang es cincau. Wah, cuacanya sudah mulai
agak mendung ya, takut keburu hujan. Jadi Ciranjang itu adalah daerah cerita kerajaan. Dan sama waktunya di Kerawang juga menjadi lumbung padi, sumber logistik bagi tentara Sultan Agung pada tahun itu sekitar tahun 1829 sampai dengan 1840 ya. Kalau nggak salah, kalau salah saya dikoreksi informasi data saya, karena saya membaca dari beberapa artikel. Inilah kota kecamatan Ciranjang. Luas wilayah kecamatan Ciranjang sekitar 34,81 km persegi yang terdiri atas atau meliputi 9 desa yang ada di kecamatan Ciranjang. Inilah kita sudah berada di kota Ciranjang yang asal mulanya dikenal dengan nama Cihea. Di sebelah kiri itu ada pasar Ciranjang. Ya, ini pasarnya. Inilah pusat kota Ciranjang. Kalau situs dari kerajaan, situs keratonnya letaknya di sebelah selatan ya. Ini kita mengarah ke barat. Ya, ada dia sekitar di selatan di Kampung Susuwun, desanya Sukarame. Nah, dulu jalurnya nggak ada. Ini jalur yang dibuat oleh Belanda. Jalur Ciranjang kota ini jalur yang dibangun oleh pemerintahan kolonial Belanda. Zaman gubernur jenderalnya adalah Herman William Daniels yang terkenal akan kekejamannya katanya pada saat itu, terutama pada saat pembuatan jalan Cadas Pangeran menembus dari Bandung ke Cirebon itu. Jalannya harus menembus tebing-tebing batu. Nah, itu banyak korban, sehingga terkenal salah satu pangeran atau pemimpin di Sumedang itu yang dikenal dengan nama Pangeran Kornel, yaitu bupatinya Sumedang. Nama itu. Jadi pada saat pembuatan jalan dari Bandung ke Sumedang itu harus menembus Cadas Batu, maka dikerahkan rakyat Sumedang, banyak yang berguguran korban. Di samping kerasnya alam, juga kekejaman Dendros karena mengejar ambisinya untuk menyelesaikan jalan Bogor sampai ke Cianjur, sampai ke Cirebon. Zaman itu Pangeran Sumedang itu adalah Pangeran Kusumawinata ke-9 yang dikenal juga dengan nama Pangeran Kornel. Ya, kita sudah mau sampai ke tempat tujuan saya mengirim barang di salah satu supermarket yang ada di Ciranjang. Oke, demikianlah ngetrip kita sudah selesai sampai di sini.